Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farid Ridho Agustiar dengan NIM 1520111713045 dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya akan memaparkan mengenai diseminasi kegiatan yang ada di rumah. Ya, di sini nantinya saya akan menjelaskan mengenai hazard dan juga risiko dalam beraktivitas di rumah, beserta bagaimana cara pengendalian risiko tersebut. Langsung saja pada kegiatan atau aktivitas pertama, yakni mengecat tembok. Hazard yang pertama yaitu hazard mekanik. Hazardnya yakni tangga yang tidak seimbang dan dapat bergoyang ketika dinaiki. Risikonya pekerja dapat terjatuh dari tangga sehingga dapat menyebabkan cedera. Untuk pengendalian risiko, yang pertama eliminasi, yakni tidak bisa menghilangkan tangga karena tangga merupakan komponen penting dalam melakukan proses pengecatan. Lalu substitusi, tangga tersebut dapat dipegangi oleh orang lain agar tangga tetap seimbang dan tidak bergoyang. Untuk modifikasi engineering, kita dapat menggunakan tangga segitiga atau tangga lipat agar tetap seimbang dan meminimalisir terjatuh dari tangga. Untuk administrasi, kita bisa memberi peringatan penggunaan tangga dan memberi sosialisasi kepada pekerja tentang cara atau prosedur penggunaan tangga yang baik dan benar. Untuk APD, kita dapat memberikan APD pada pekerja berupa alas kaki seperti sepatu agar pekerja tidak terpeleset dan terasa sakit apabila terlalu lama menaiki tangga. Hazard selanjutnya yaitu hazard fisika, yakni suhu panas dan pengap karena berada di dekat atap. Lalu risikonya yakni dapat menyebabkan dehidrasi bagi pekerja. Untuk pengendalian risiko, yang pertama eliminasi. Menghilangkan suhu panas itu tidak bisa karena pekerja diharuskan bekerja di tempat yang tinggi. Lalu substitusi tidak dapat dilakukan karena suhu panas tersebut berasal langsung dari sinar matahari. Untuk modifikasi engineering, kita dapat sesekali turun ke bawah untuk mendapatkan udara segar, atau kita dapat mengecat di dekat ventilasi udara agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik dan tidak kesulitan untuk bernafas. Untuk administrasi, kita bisa memberikan himbauan kepada pekerja untuk tidak berlama-lama berada di atas, terutama di siang hari, karena suhu yang panas akan menyebabkan udara menjadi pengap. Lalu untuk APD, kita dapat memberikan pekerja yakni baju yang tipis agar tidak cepat gerah akibat suhu panas dan udara yang pengap. Lalu selanjutnya hazard biologi. Hazardnya yakni adanya semut, merah, atau serangga yang dapat menyengat yang banyak terdapat pada tempat pengecatan. Risikonya dapat menyebabkan gatal, ruam kemerahan, bahkan rasa panas pada kulit dan benjol pada tubuh yang disengat. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama eliminasi. Kita dapat membasmi semut merah ini atau serangga menggunakan cairan pembasmi serangga. Hal ini dilakukan apabila hewan tersebut dirasa mengganggu. Lalu substitusi tidak bisa dilakukan karena semut atau serangga lain merupakan hazard alami yang berada pada tempat kerja. Untuk modifikasi engineering, kita dapat mengecek dan membersihkan tembok yang akan dicat sehingga tidak ada lagi hewan yang mengganggu pekerja. Untuk administrasi, kita bisa memberikan tanda atau memberitahu pekerja bahwa di tempat-tempat tertentu terdapat semut atau serangga yang dirasa akan mengganggu proses pekerjaan. Untuk APD, sebaiknya pekerja menggunakan pakaian berlengan panjang, lalu menggunakan sarung tangan juga, agar ketika tidak sengaja bersentuhan dengan semut atau serangga, hewan tersebut tidak secara langsung menyengat pekerja tersebut. Selanjutnya, hazard kimia, yakni kandungan senyawa kimia yang berbahaya pada cat. Resikonya dapat menyebabkan gangguan pernafasan dikarenakan sifat cat yang mengandung volatile organic compound atau VOC. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama eliminasi. Hal ini tidak dapat dilakukan karena cat merupakan bahan utama atau barang yang sangat penting dalam proses pengecatan. Lalu untuk substitusi, kita dapat memastikan aliran udara di tempat kerja itu lancar dan memastikan udara tidak meniup dari luar ke dalam rumah. Lalu modifikasi engineering, kita dapat mengurangi intensitas VOC-nya dengan cara menambahkan air dengan perbandingan yang pas. Untuk administrasi, kita dapat memberikan peringatan bahaya pada kaleng cat terhadap resiko gangguan pernafasan.
Untuk APD, pekerja dapat dianjurkan untuk memakai masker agar tidak terlalu banyak menghirup kandungan berbahaya yang terdapat pada cat. Selanjutnya yaitu hazard ergonomi. Hazardnya yaitu posisi berdiri terus-menerus ketika melakukan pengecatan pada bagian atas. Resikonya jika terlalu lama berdiri akan menyebabkan rasa nyeri dan juga letih pada bagian kaki. Untuk pengendalian resiko, yang pertama eliminasi tidak dapat dihilangkan, namun dapat mengurangi kebiasaan berdiri terlalu lama dan dapat sesekali untuk duduk atau beristirahat ketika kaki sudah dirasa lelah. Untuk substitusi, kita dapat mengganti aktivitas ringan yang dilakukan berdiri dengan diganti duduk apabila memungkinkan. Untuk modifikasi engineering, kita dapat meninggikan tangga yang digunakan agar pekerja dapat duduk dan tidak terlalu lama berdiri selama proses pengecatan pada bagian atas. Untuk administrasi, kita dapat memberi waktu pekerja untuk beristirahat dan arahan kepada pekerja tentang pentingnya melakukan istirahat sejenak. Untuk APD, kita dapat memberikan bantalan empuk pada kaki agar rasa sakit atau nyeri ketika bekerja dapat terkurang. Yaitu hazard psikologi. Hazardnya kelelahan akibat beban kerja yang tinggi. Resikonya pekerja menjadi lelah, lesu karena beban kerja yang tinggi sehingga pekerja tidak bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama eliminasi, kita dapat menghilangkan beban-beban kerja yang berat agar pekerja tidak menanggung pekerjaan yang terlalu berat. Untuk substitusi, dapat melakukan pekerjaan yang mudah terlebih dahulu. Untuk modifikasi engineering, kita dapat mengganti cara kerja yang tidak efektif dengan cara yang lebih efektif untuk memudahkan pekerjaan dan mengurangi beban kerja. Lalu administrasi, kita dapat melakukan pembagian kerja yang seimbang agar pekerja dapat fokus terhadap bagiannya masing-masing, serta memberi sosialisasi untuk beristirahat ketika tubuh sudah merasa lelah. Lalu untuk APD, tidak terdapat APD khusus dalam hal ini. Kita dapat memberi pekerja APD yang lengkap agar pekerja merasa nyaman dan aman ketika bekerja, sehingga dapat menurunkan beban kerja bagi pekerjanya. Selanjutnya aktivitas kedua yaitu memasak ikan. Untuk hazard mekaniknya yaitu kompor gas LPG yang dapat meledak kapan saja. Risikonya kompor yang digunakan dapat meledak sewaktu-waktu seperti akibat kebocoran tabung gas. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama eliminasi. Pada hazard ini tidak bisa dilakukan karena memasak membutuhkan kompor gas LPG untuk proses pemasakan makanan hingga matang. Untuk substitusi, dapat beralih dari kompor gas LPG menggunakan kompor listrik yang jauh lebih efisien serta aman digunakan. Untuk modifikasi engineering, kita dapat menggunakan karet perapat pada katup tabung LPG untuk mencegah kebocoran karena gas yang bocor dapat menyebabkan terjadinya ledakan. Untuk administrasi, pemberian sosialisasi bagaimana cara memasang gas LPG yang baik dan benar, beserta rambu-rambu bahaya agar tidak sembarang memasang gas LPG. Untuk APD-nya tidak ada anjuran khusus karena hal ini bergantung pada bagaimana cara pengoperasiannya. Selanjutnya yaitu hazard fisika, yakni suhu yang panas berasal dari api saat menggunakan kompor untuk memasak. Resikonya orang akan terpapar suhu panas sehingga dapat meningkatkan resiko dehidrasi pada orang tersebut. Untuk pengendaliannya, yang pertama eliminasi karena api berasal dari kompor. Hal tersebut tidak dapat dihilangkan karena hal tersebut merupakan alat yang penting yang digunakan untuk memasak. Untuk substitusi, selain kompor yang menciptakan suhu panas, ventilasi dalam dapur juga berperan ketika udara bertukar sehingga udara dapat bertukar dengan baik apabila ventilasi tetap dibuka dan mengurangi suhu yang terlalu menyengat. Untuk modifikasi engineering, kita bisa memberi penutup di sekitar tungku atau kompor yang dapat mengurangi dan mencegah panas untuk langsung menyebar ke seluruh ruangan. Untuk administrasi, kita bisa memberi himbauan untuk selalu membuka ventilasi saat memasak, lalu memberi stiker himbauan untuk tidak memasak dengan jarak yang dekat dengan kompor. Untuk APD, kita dapat menggunakan pakaian tipis agar tidak
merasa gerah dan pengap. Lalu selanjutnya hazard biologi. Hazardnya lalat yang dapat hinggap di bahan makanan yang akan dimasak. Resikonya lalat yang hinggap tentunya membawa penyakit apabila hinggap pada makanan. Untuk pengendalian resiko, yang pertama eliminasi, kita dapat menghilangkan lalat dengan menggunakan alat perangkat lalat yang nantinya akan membuat lalat yang berada di sekeliling kita menjadi berkurang. Lalu substitusi, mengganti wadah makanan yang terbuka dengan wadah yang tertutup agar makanan tersebut tidak dihinggapi oleh lalat. Lalu modifikasi engineering, dapat menggunakan plastik wrap yang efisien sehingga tidak membeli wadah berpenutup yang baru. Lalu untuk administrasi, kita selalu mengingatkan untuk menutup bahan makanan dengan penutup wadah plastik atau bisa juga dengan ujung saji agar lalat tidak hinggap pada bahan makanan secara langsung. Untuk APD tidak terdapat penggunaan APD khusus dalam hal ini. Selanjutnya yaitu hazard ergonomi. Hazardnya terlalu lama berdiri ketika memasak. Resikonya dapat menyebabkan kaki merasa letih dan juga nyeri. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama eliminasi, tidak dapat dihilangkan namun dapat mengurangi kebiasaan berdiri terlalu lama dengan sesekali untuk duduk ketika kaki mulai merasa lelah. Untuk substitusi, dapat mengganti aktivitas ringan yang dilakukan berdiri dengan diganti duduk apabila memungkinkan. Untuk modifikasi engineering, pemberian kursi pada dapur dan penyesuaian tata letak kompor agar bisa memasak sambil duduk. Untuk administrasi, memberi waktu pekerja untuk beristirahat dikarenakan untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan pekerjaan dengan berdiri. Untuk APD, pengendalian dengan metode penggunaan APD dapat dilakukan dengan pemakaian sandal atau bantalan empuk yang nantinya dapat mengurangi rasa nyeri ketika terlalu lama berdiri. Selanjutnya yaitu hazard psikologi. Hazardnya mengalami stres yang diakibatkan oleh pancaran suhu tinggi atau panas dari kompor ketika memasak. Risikonya suhu yang tinggi dapat meningkatkan kondisi emosional yang memicu terjadinya keteledoran dalam memasak. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama eliminasi, kita tidak dapat menghilangkan suhu panas karena hal tersebut sudah berasal dari kompor. Lalu substitusi dapat menggunakan kompor listrik yang tidak memancarkan panas berlebih saat digunakan. Modifikasi engineering, perubahan desain dapur menjadi lebih fresh, lalu memastikan ventilasi bekerja dengan optimal dan dapat juga memberikan pendingin ruangan agar dapur terasa dingin dan sejuk. Untuk administrasi, kita dapat memberi peringatan untuk selalu membuka ventilasi agar sirkulasi udara berjalan dengan lancar. Untuk APD dapat menggunakan masker untuk menghindari asap yang ditimbulkan, lalu menggunakan celemek untuk menghindari tubuh terpapar panas secara langsung. Selanjutnya yaitu kegiatan ketiga atau aktivitas ketiga, yakni menyetrika baju. Untuk hazard mekanik, hazardnya yakni aliran listrik yang mengalir pada setrika. Resikonya sumber listrik apabila terjadi masalah pada kabel penghantar dapat menyebabkan tersetrum dan memberi efek berbahaya. Untuk pengendalian resikonya, yang pertama eliminasi, tidak dapat dilakukan karena listrik merupakan komponen utama dalam kegiatan ini. Untuk substitusi, dapat mengganti setrika berenergi listrik dengan setrika berenergi baterai atau energi yang lain. Untuk modifikasi engineering, kita bisa memasang alat pendeteksi aliran listrik pada setrika agar ketika terjadi kondisi abnormal yang memicu terjadinya tersetrum, setrika nantinya otomatis akan mati. Untuk administrasi, memberi peringatan untuk selalu memperhatikan kondisi setrika terutama pada bagian kabel, serta memberi tanda bahaya pada kabel. Untuk APD dapat menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan agar tidak tersetrum. Selanjutnya hazard fisika. Hazardnya suhu panas yang dihasilkan oleh setrika listrik. Risikonya apabila tersentuh oleh kulit, nantinya suhu panas tersebut akan mengakibatkan luka bakar. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama eliminasi, kita tidak bisa menghilangkan suhu panas yang berasal dari setrika tersebut. Untuk substitusinya, kita bisa mengurangi volume tingkat kepanasan pada setrika tersebut dan mengatur di suhu yang paling rendah. Untuk modifikasi engineering, kita bisa menggunakan mesin otomatis yang dapat merapikan pakaian secara otomatis sehingga meminimalkan penggunaan setrika listrik.
Untuk administrasi, kita bisa memberi peringatan untuk selalu berhati-hati terhadap panas tersebut dan memberi label agar menghindari kontak langsung dengan bagian setrika yang panas. Untuk APD, kita dapat menggunakan sarung tangan agar kulit tidak terluka apabila terkena bagian panas pada setrika. Selanjutnya yaitu hazard biologi. Hazardnya banyaknya nyamuk yang ditemukan bersarang pada tumbukan baju. Risikonya gigitan nyamuk yang menyebabkan ruam merah dan rasa gatal pada kulit. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama eliminasi. Kita dapat membasmi nyamuk tersebut dengan cairan pembasmi nyamuk. Untuk substitusi, kita bisa mengganti wadah tumpukan baju dengan wadah yang tertutup agar tidak menjadi sarang nyamuk. Untuk modifikasi engineering, kita dapat memasang sensor atau timer pada mesin penyemprot agar dapat menyemprot secara otomatis apabila masih terdapat nyamuk. Untuk administrasi, kita bisa memberi himbauan untuk selalu menjaga kebersihan ruangan agar tidak menjadi sarang nyamuk dan memberi jadwal untuk penyemprotan pembasmi nyamuk secara rutin. Untuk APD, kita bisa menggunakan pakaian yang tertutup agar tidak tergigit nyamuk secara langsung dan kita bisa mengoleskan lotion anti nyamuk pada tubuh. Selanjutnya yakni hazard kimia. Hazardnya kandungan bahan kimia pada cairan pengharum dan pelicin pakaian. Resikonya dapat menyebabkan iritasi kulit dan masalah pernafasan jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dan kadar yang tinggi. Untuk pengendalian risikonya, yang pertama eliminasi dapat dihilangkan karena ketika mencuci kita bisa menggunakan deterjen tertentu sehingga pakaian sudah berbau harum. Untuk substitusi tidak dapat dilakukan karena mengganti pengharum atau pelicin pakaian dengan deterjen ketika mencuci merupakan cara yang paling efektif. Untuk modifikasi engineering, kita bisa mengganti pengharum dan pelicin tersebut menggunakan bahan yang lebih alami. Untuk administrasi, kita bisa menempelkan stiker pada botol pengharum dan pelicin pakaian tersebut untuk tidak digunakan terlalu sering dan terlalu banyak. Untuk APD, kita bisa menggunakan masker agar tidak menghirup partikel cairan tersebut dan memakai sarung tangan untuk menghindari kontak langsung. Selanjutnya yaitu hazard ergonomi. Hazardnya posisi membungkuk terus-menerus saat menyetrika dapat menyebabkan nyeri pada punggung dan mengakibatkan kelainan pada tulang belakang. Eliminasinya tidak bisa menghilangkan kebiasaan membungkuk tersebut, tetapi kita dapat menguranginya dengan sesekali kita bersandar pada tembok atau benda lain yang dapat kita sandari. Untuk substitusi, dapat menggunakan meja untuk menyetrika agar posisi badan tidak terlalu membungkuk ke bawah. Untuk modifikasi engineering, kita bisa memasang kaki fleksibel pada meja yang dapat diatur ketinggiannya agar sesuai dengan postur kita. Administrasi, kita bisa memberi arahan untuk beristirahat di sela-sela proses pengerjaan atau ketika menyetrika. Untuk APD, kita bisa menggunakan penyangga punggung agar saat kita menyetrika, tubuh kita tidak dalam posisi membungkuk dan dalam posisi yang tetap tegap. Hazard selanjutnya yaitu hazard psikologi. Hazardnya rasa bosan akibat selalu mengulang-ulang gerakan yang sama. Risikonya dapat menurunkan konsentrasi dan menyebabkan keteledoran yang berakibat seperti tersetrum atau terkena panas. Pengendalian risikonya, yang pertama eliminasi, tidak bisa dihilangkan karena mengulang gerakan yang sama merupakan proses penting dalam menyetrika. Untuk substitusi, kita bisa mengganti setrika menggunakan mesin otomatis yang dapat merapikan pakaian secara otomatis. Untuk modifikasi engineering, kita bisa memasang timer untuk mengingatkan agar kita beristirahat ketika kita merasa bosan dan juga lelah. Untuk administrasi, kita bisa memberi arahan untuk beristirahat di sela-sela menyetrika agar tidak lelah dan juga bosan. Untuk APD, kita dapat menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan dan baju yang tertutup agar ketika kita teledor, tubuh kita telah terlindungi. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.